Jadi bullying ini baik bagi pelaku maupun bagi korban itu sangat sama-sama menyedihkan. Cuma yang menjadi paling banyak menerima dampaknya adalah yang menjadi korban bullying. Tahu semua arti bullying di sini, teman-teman? Kita baca dulu ayatnya. Dalam 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Mulai kata tetapi kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita ulangi lagi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, anak-anakku marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dalam kebenaran, perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, mengasihi harus ada di dalam sebuah action, tidak boleh hanya sebuah perasaan. Tuhan memang menaruh hati, memberikan petunjuk supaya kita punya rasa belas kasihan. Tapi rasa belas kasihan itu harus diwujudkan lewat action, lewat perbuatan, lewat tindakan. Dan kemudian dalam action kasih itu harus dalam koridor kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Oke, kita baca lagi Mazmur pasal 11 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Mazmur pasal 11 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tuhan menguji orang baik dan orang jahat. Ia membenci orang yang suka akan kekerasan. Tuhan itu menguji, semua orang diuji. Baik orang benar, orang baik maupun orang jahat. Nah ini yang menjadi kata kuncinya. Ia membenci orang yang suka akan kekerasan, orang yang suka melakukan kekerasan. Salah satu tindakan kekerasan yang biasa terjadi di dalam anak-anak remaja adalah bullying, kekerasan kepada yang lain. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu bullying, ya. Yang pertama, bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Wow, ini satu orang atau lebih yang mencoba berusaha dan senang kalau menyakiti orang atau mengontrol orang lain dengan kekerasan. Nah, para ahli menyebutkan bahwa kasus bullying justru paling sering terjadi di kalangan remaja. Jadi di usia-usia kalian ini bullying sering terjadi. Ya. Bullying itu seperti fenomena gunung es yang kita lihat di pemberitaan itu hanya 5% saja. 95% itu tidak diliput. Kenapa? Karena orang yang kena bullying, menjadi korban bullying, mereka lebih suka diam. Kenapa lebih suka diam? Karena mereka berkata bahwa efek kalau mereka bicara itu akan lebih besar daripada diam. Jadi lebih baik saya diam daripada saya bicara. Nanti kalau saya bicara efeknya akan lebih berat menurut orang-orang yang terkena korban bullying. Apakah benar seperti itu atau tidak, kita akan belajar sama-sama. Nanti kita akan diskusikan juga ya. Nah, jenis-jenis bullying dulu. Bullying secara fisik. Orang-orang yang melukai secara fisik. Yang barusan terjadi di media, ya masuk berita, akhirnya ini anak-anak sekolah. Kemudian yang paling banyak menyita perhatian peristiwa David Ozora itu, yang ditendang, dipukul, sampai akhirnya tidak sadar dan masuk rumah sakit. Itu bullying secara fisik. Bahkan ada sampai yang mati. Dampaknya mengerikan. Kita mungkin
tidak akan menduga seperti itu. Tapi bullying itu dampaknya sangat berat dan jangka panjang. Nah sebab itu kita semua harus tahu. Yang kedua, jenis bullying yang kedua adalah bullying secara verbal, perkataan. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti, meremehkan, menyinggung sara, ya, menyinggung ras, agama, suku, ya, gender, tingkat sosial, ya, itu sering terjadi. Kemudian juga bullying berupa tindakan pengucilan, ya, dikucilkan, dibuat terkucil, dibuat menderita secara psikologis karena dikucilkan. Jenis yang berikutnya adalah cyberbullying. Ini tidak lewat kontak fisik, tetapi lebih lewat media sosial, lewat alat-alat elektronik, ya, YouTube, kemudian IG, Facebook, apa saja menjadi media sosial, membuli, terutama netizen itu, wah suka kalau membuli orang itu habis-habisan. Nah kemudian jenis berikutnya bullying seksual, ini sudah terjadi pelecehan, ya. Kemudian yang terakhir adalah bullying antar saudara, ya. Bullying antar saudara itu bisa jadi antara kakak dan adik. Itu terjadi bullying, itu bisa terjadi itu. Nah, berikutnya. Alasan kenapa terjadi bullying. Ini terlebih kepada pelakunya. Ingin mencari kekuasaan, senioritas. Ya. Di gereja kira-kira ada bullying enggak? Ya. Di gereja ada enggak? Di sekolah minggu ada enggak? Di KGC ada enggak? Ya. Alasannya ingin mencari kekuasaan. Pelaku bullying juga ingin mendapat kepopuleran. Supaya populer. Wah. Dihormati. Ini sebagai bentuk balas dendam juga. Kenapa sebagai bentuk balas dendam? Karena dulu pernah menjadi korban. Nah karena dulu pernah jadi korban, sakit hati, tidak bisa membalas. Maka setelah besar dan punya junior, dia melakukan pembalasan. Nah ini pembalasan ini yang sering lebih kejam yang terjadi. Alasan berikutnya adalah alasan ada masalah di dalam keluarga. Ya, ada masalah di dalam keluarganya. Mungkin papa mamanya sedang dalam persoalan dan dia menjadi sasaran kemarahan dari orang tua. Papa mamanya dirinya selalu menjadi sasaran bagi orang tuanya atau sasaran bagi kakak adiknya. Maka kemudian dia lampiaskan di sekolah atau di tempat-tempat di mana dia berada. Ada kesempatan untuk membuli. Alasannya adalah melampiaskan marahnya dari keluarga. Nah ini perasaan kesepian, ada juga karena iseng ya. Iseng membuli orang karena kesepian. Nah kalau pelaku bullying itu hanya sekedar iseng, tapi korbannya itu akan menderita yang sangat berat. Berikutnya kurangnya rasa toleransi ya terhadap sara tadi. Oke. Nah, takut tidak akan diterima oleh lingkungan. Ya, mungkin komunitas-komunitas sehingga dia terpaksa melakukan bullying karena takut tidak diterima oleh lingkungan. Nah, bagi para pelaku bullying mungkin kita di antara kita ada yang menjadi korban atau ada yang menjadi pelaku. Lihat ini alasan-alasan ini. Ya. Kalau kita menjadi pelaku bullying, ayo bertobat. Karena itu Tuhan membenci orang yang suka apa tadi? Yang suka Mazmur 11 ayat 5. Tuhan membenci orang yang suka kekerasan. Yang suka aja dibenci. Yang kedua, Tuhan membenci orang yang suka
melakukan kekerasan. Tuhan mau kita mengasihi bukan lewat perkataan saja, bukan mengasihi di gereja saja, mengasihi bukan hanya teori, tapi mengasihi di dalam perbuatan, di dalam action, mengasihi lewat tindakan kita dan mengasihi di dalam kebenaran. Jadi apakah alasan-alasan ini bisa dibenarkan untuk melakukan bullying? Tuhan tidak pernah mentolerir orang yang suka melakukan kekerasan. Allah berkata Mazmur pasal 11 ayat 5 tadi, Allah benci. Artinya apa? Tuhan tidak mentolerir orang yang suka melakukan kekerasan. Allah tidak mentolerir dengan orang yang memberikan dukungan, suka dengan kekerasan. Tuhan mau anak-anaknya yang dilakukan adalah kasih, mengasihi, mencintai. Justru orang-orang yang lemah itu bukan tempat kita melakukan bullying. Justru kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang mengalami butuh perlindungan, kita harus memberikan pertolongan. Kenapa? Itu action dari kasih. Maka di dalam ayat yang lain Tuhan berkata, orang yang memiutangi orang yang lemah, berbuat sesuatu kepada orang yang lemah, itu sama dengan memiutangi Tuhan. Orang yang meminjami orang lemah itu sama dengan memiutangi Tuhan. Orang yang memberikan perlindungan kepada orang yang lemah itu sama dengan engkau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jadi bagi kalian yang punya kesukaan untuk bullying, melakukan bullying, bertobat. Nah, bagaimana kita yang jadi korban? Ini coba lihat dampak bullying bagi korban. Orang-orang yang mendapat perlakuan bullying dari para pelaku. Dampaknya apa saja? Yang pertama, memicu masalah mental. Tidak ada ceritanya orang yang jadi korban bullying itu senang, gembira. Orang yang jadi korban bullying di sekolah, di komunitas, di rumah, pasti akan mengalami masalah mental. Apa saja masalahnya? Masalahnya menjadi stres, frustasi, ketakutan, kecemasan. Itu yang dialami. Kalau yang pelaku bullying itu mungkin sebuah kepuasan, tapi bagi korban itu sebuah masalah yang sangat besar. Dia menjadi takut, menjadi cemas, jadi khawatir, jadi gelisah, ya, dan bahkan tinggal di dalam ketakutan. Memicu masalah kesehatan. Jadi bullying itu tidak hanya untuk masalah mental saja, tapi secara masalah kesehatan fisik itu bisa dialami. Kenapa? Contohnya bullying secara fisik. Bullying secara fisik, orang-orang yang melakukan biasanya memukul, menendang, menyepak, mendorong, menjatuhkan, menginjak. Itu akan mengalami, si korban pasti akan mengalami masalah-masalah kesehatan. Ya, kita lihat David Ozora dan beberapa waktu yang lalu di televisi, dia mengalami masalah sampai lama, tidak sadar diri, sampai lama sekali. Sehingga menimbulkan empati, simpati dari seluruh Indonesia dan diliput. Dan korbannya, waduh, korbannya dibully juga akhirnya. Pelakunya dibully juga akhirnya. Pelakunya dibully se-Indonesia. Sudah gitu masuk penjara. Sudah gitu harus memberikan santunan. Jadi bagi pelaku dan korban sebetulnya sama-sama rugi. Memiliki pikiran untuk balas dendam, tadi sudah saya sebutkan. Mengalami gangguan tidur, nilai mata pelajaran perlahan menurun. Kenapa kok gak bisa tidur, gangguan tidur? Karena masalah mental. Besok mau sekolah atau besok mau aktivitas, pasti tidak berani, gelisah, susah tidur. Kalau susah tidur tidak fokus, tidak bisa belajar. Kalau tidak belajar berarti nilainya pasti turun, prestasinya pasti jeblok. Terjadi krisis percaya diri. Nih coba lihat
akibatnya, dampaknya yang begitu besar. Ya, yang itu perlu kita tahu. Ya. Nah, ini dampak bagi pelaku ya. Emosinya ya semakin, kalau emosi semakin dituruti itu kan semakin asertif, semakin agresif ya. Berisiko menjadi pecandu alkohol, obat terlarang, berisiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial. Jadi sama-sama rugi. Nah, bagaimana sih menghadapi bullying? Saya pernah menangani di Komsel. Seorang ibu punya anak baru masuk SMP. Dia sudah tidak berani sekolah. Karena apa? Ini perempuan loh, bukan laki-laki. Karena seniornya, kakak kelasnya itu membuli dia, mengancam dia. Dia sudah lapor mamanya, tapi tidak mau lapor papanya. Karena begini, nanti kalau lapor papa, lapor ayah ini tambah ruwet ini dampaknya. Jadi tidak lapor. Kemudian waktu Komsel, Pak tolong doakan supaya, karena anak saya kena bully sehingga tidak berani sekolah. Terus saya tanya, sudah lapor ayahnya belum? Belum. Nanti kalau lapor parah. Oh enggak, bagaimanapun dia juga ayahnya. Akhirnya saya yang nyampaikan ke ayahnya, Pak ini anak ini sedang kena bully. Dan tidak berani mengatakan pada bapak, minta tolong. Akhirnya papanya menyelesaikan dengan baik dan akhirnya dia lepas dari bullying dan dia sekolah, dia bisa berprestasi. Jadi bullying itu tidak boleh didiamkan. Kalau kalian jadi korban bullying nggak boleh diem. Laporlah sama orang tua. Jangan dipikir kalau lapor sama orang tua nanti keadaannya tambah runyam, tambah parah. Enggak. Kenapa? Justru kalau kamu tidak lapor, kamu tidak bilang pada orang tua, keadaannya akan lebih memburuk. Ada anak bunuh diri karena terlalu tertutup sehingga tidak mau lapor orang tua, dia menanggung penderitaannya sendiri. Akhirnya apa? Bunuh diri. Orang tuanya bingung, kenapa? Ya karena semuanya ingin diatasi sendiri. Padahal kalian masih punya orang tua. Kalau ada apa-apa lapor pada orang tua. Lapornya pasti dengan bijaksana, bukan sifatnya mengadu domba. Ya. Cari teman yang bisa dipercaya. Untuk apa? Minta pendapatnya. Ya. Kan punya Komsal, cari yang bisa dipercaya. Kan punya hotspot ya, senior-seniornya yang dewasa rohaninya untuk diajak bicara. Saya punya masalah ini. Tapi yang pertama memang harus lapor pada orang tua, menurut saya. Kalau dibully dihindari konfrontasi secara fisik. Sebab bullying biasanya orang yang pelakunya itu orang yang sudah fix. Artinya kalau punya grup itu sudah fix, sudah kompak. Kalau kalian melawan dengan kelompok itu ya pasti bunuh diri. Artinya ya hindari konfrontasi secara fisik. Bersikap percaya diri, ya, belajar membela diri sesuai dengan firman Tuhan. Itu penting, belajar membela diri sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin lewat percaya diri terlebih dahulu. Tolak permintaan pelaku atau kelompok dengan sopan. Dan lakukan segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. Jangan tidak menyingkir, menyingkir. Yang terakhir, cari bantuan untuk menghentikan perilaku perundungan yang kamu alami. Kalau tidak bisa mengatasi sendiri, orang tua, orang yang bisa dipercaya, cari bantuan. Ya kalau perlu ya bantuan hukum karena itu masuk ranah hukum. Nah sekarang kita diskusi. Nah hotspot ya, Severo ya. Nah, saya akan kembalikan ke ayat permulaan dulu. Ke ayatnya dulu. Tadi yang pertama. Ya, nah ini ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan menguji orang baik dan orang jahat.
ia membenci orang yang suka akan kekerasan. Nah, sekarang nanti kita akan diskusikan di hotspot masing-masing ya. Pernahkah kita mendapat perlakuan bullying? Atau kita menjadi pelaku? Ya, diskusi. Kalau pernah jadi korban, apa yang sudah kita kerjakan? Kalau jadi pelaku bullying, ya, apa yang harus kita kerjakan? Kan biasanya pelaku itu mendapat kepuasan tersendiri dari melakukan bullying kepada orang-orang karena dia diuntungkan. Ya. Terus pertanyaan kedua, apa pendapatmu orang yang dibullying jika tidak bilang kepada orang tua? Apa pendapatmu orang korban bullying yang tidak bicara dengan, ini konteksnya remaja ya, yang tidak bilang pada orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikapmu tentang bullying? Ya, yang terakhir, apa pendapatmu jika engkau melihat ada orang yang dibully? Ya. Sekarang kamu bukan jadi korban, bukan jadi pelaku, tapi melihat ini kalau orang dibully ini seperti kita ini harus berbuat apa? Apa pendapatmu? Ya, itu aja. Mungkin Ceviro akan atur untuk hotspotnya. Seperti biasa, silakan seperti biasa. Biasanya terus nanti presentasi ya, Cik? Ya, oke. Oh iya. Nanti kamu yang ngatur. Ini kursinya masih malang melintang tuh. Ya. Oke, nah teman-teman tadi sudah diskusi tentang bullying. Nah, sebetulnya nanti kita akan, saya serahkan ke Civir untuk ngatur presentasinya. Saya mau dengar terus nanti kan. Berarti Om Endro jadi juri ya? Enggak ada yang benar, enggak ada yang salah. Oke, kita langsung aja setiap hotspot perwakilannya maju satu-satu, kita wawancara. Ayo dari yang maju, dari kelasku. Ayo kelas besar. Kelas 11, 12, siapa? Erwin. Yang sini, siapa? Arek-arek sini. Albert, sini maju. Satu lagi kelas 9, 10. 9, 10 siapa? Yosandi. Oke, ayo Yos. Yosandi, come here please. Please welcome trio kwek-kwek. Sini loh, aku gak gigit. Tanyaan di grup. Oke, tak bacakan. Jawab satu-satu. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kita mengalami bullying atau jadi pelaku bullying? Apa yang kamu lakukan, Yosandi? Lapor pada orang tua, cari teman. Pelan-pelan. Lapor pada orang tua, cari teman yang bisa dipercaya, hindari konfrontasi fisik, bersikap percaya diri, tolak permintaan pelaku dengan sopan. Udah. Oke. Lapor orang tua yang paling tak tangkap. Oke. Pernahkah kita mengalami bullying? Pernah. Pernah.
pernah jadi pelaku sama korban. Yang saya lakukan waktu jadi korban itu membalas. Ya, terus apa? Tapi konteksnya itu bulinya belum parah, masih bercanda. Contohnya? Apa contohnya? Oh, hina-hina nama bapak. Kalau mengalami nggak pernah sih, tapi pelaku pernah. Waduh, harus ngomong apa yang tak lakukan ya? Banyak aja ya. Malak gitu. Wes malak tau wes, malak. Ya. Nah, itu berarti bully kamu malai terus itu. Ya. Ya Sandi, kami tunggu kehadiranmu. Oke, kita sambil nunggu Yosandi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa pendapatmu orang yang dibully tidak bilang ke orang tua? Ya. Opini pribadi kan? Menurut enggak berus. Opini pribadiku sih enggak bilang ke orang tua berarti kan kayak bodoh ya. Menurutku. Saya kayak setidaknya kan kamu bilang orang tua kan ada usaha kan, kayak pengen untuk berhenti dari perundungan itu. Kalau enggak bilang kan berarti kayak nunjukin kalau enggak ada usaha sama sekali gitu. Ini sih itu ya. Semua tidak pernah dibully kecuali Hero. Hero disuruh hujan-hujan pakai handuk. Disuruh hujan-hujan pakai handuk. Ya. Hero. Hero. Tidak bisa mendapat solusi, tidak mendapat ketenangan. Kalau bulinya masih dalam tahap bercanda sih enggak usah. Tapi kalau udah parah harus. Kalau enggak bilang jadinya bodoh. Berarti rata-rata ya sebenarnya harus bilang ke orang tua ya. Terus karena kalau enggak kan kalian juga cerita ke siapa kalau enggak ke orang tua. Itu solusi yang paling tepat. Bagaimana sikapmu tentang bullying? Jahat, menyakiti. Jahat, menyakiti, merugikan, parah, tega, sangat negatif, kekerasan. Jahat, menyakiti, merugikan, parah, tega, sangat negatif, kekerasan. Pendapatku soal bullying. Salah. Ya. Tidak sesuai dengan HAM. Membantu dengan cara menemani dikala korban tidak ada yang menemani, melerai teman atau korban yang diajak. Jadi kalau Dario tadi di konteks perasaannya tadi kan dia bilangnya apa tadi? Jahat, terus menyakiti, merugikan, parah, tega, sangat negatif, kekerasan. Kalau tadi kamu bilangnya apa? Salah. Kalau di Yosandi dia tadi bilang kita harus menemani orang itu bagus sih. Oke, yang terakhir, apa pendapatmu kamu melihat orang yang dibully? Yosandi? Memiliki rasa iba, merasa tidak tahan saat teman dibully. Kalau misalnya aku lihat orang dibully secara langsung ya, kayak misalnya itu cuma satu-satu. Yang satu tak yang satu tak selamat nih. Ya tak jauhin lah, ben kayak tak lerai gitu, ben enggak ngebully lagi gitu. Terus paling mengeluarkan ultimatum sedikit. Ya enggak lah. Terus
Habis itu yang dibully paling ya tak temani bentar, habis itu ya wes. Baik banget ya. Terus tinggal. Tadi soalnya apa? Bentar. Kalau lihat orang yang dibully, mesti ngerasa kasihan. Terus dilaporin ke guru atau pembantu pelaksana. Kalau enggak, kalau misalkan orangnya banyak ya diam. Terus gak ikut-ikutan. Daripada ini ya, daripada melok-melok malah berdosa, mending wis diem aja. Oke, terima kasih Jasa Andi, Albert, dan Dario. Sudah boleh maju. Silakan Om. Ya, tentang bullying kalian sudah paling tidak sudah memahami dan apa yang harus dikerjakan ketika nanti jadi korban. Minimal kalian bercerita kepada orang tua. Nah, untuk para pelaku yang suka bullying, mohon berhenti. Itu tadi pendapatnya kelompok yang di sini menyakitkan, menyedihkan, jahat, ya. Itu salah, itu melanggar HAM, melanggar firman Tuhan, ya. Nah, itu hari ini biarlah kita hanya ada 3 hal. Kita melihat, kita jadi pelaku, atau kita jadi korban. Nah, hari ini paling tidak membekali kita untuk bagaimana menghadapi bullying. Dan seandainya nanti kita mengalaminya, kita akan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Amin. Oh, sekalian doa. Tuhan, terima kasih kami berdoa saat ini untuk teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami bullying, yang saat ini sedang takut, sedang cemas, sedang tawar hati, sedang putus asa, tidak tahu solusinya. Tuhan tolong supaya Tuhan berikan solusi untuk berani bicara baik kepada orang tua, kepada teman yang dapat dipercaya. Kiranya Tuhan berikan jalan keluar sehingga dia boleh keluar dari masa krisis ini. Buat teman kami yang mungkin sedang suka melakukan bullying, kami berdoa supaya Tuhan jamah, Tuhan sadarkan untuk dia kembali ke jalan Tuhan, untuk tidak melakukan tindak kekerasan, tapi hatinya diubah dengan penuh kasih. Tuhan, kami rindu bahwa hidup kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah sekolah kami, komunitas kami, bahkan di keluarga kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Jovan. Oke. Terima kasih Om Endro. Dan Yesus memberkati. Oke, pengumumannya Komsel minggu ini